وحبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد أعنا على اتباع سنته وأمتنا يا ربنا على ملته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para habaib Durriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi sebab tempat ini semakin penuh berkah, dan juga kami lihat para ulama, para guru-guru pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang hadir sejuk melihat pesantren, sejuk melihat perindu baginda Nabi. Para pecinta yang mulia, guru kita semuanya, Dr. Sultan Barmawi, Dr. Syekh Sultan Barmawi, dan juga adinda beliau Syekh Kiai Burhan Barmawi. Kita harus menyamakan frekuensi dulu. Betul, kami barengan dengan beliau, dan kemenangan kami itu adalah kami dicepit. Kami itu antara Dr. Syekh Sultan dan Syekh Burhan. Jadi kita digendong oleh duanya. Syekh Burhan adik kelas, beliau adalah kakak kelas. Jadi ya, saya digendong begitu. Jadi di pondok, masya Allah, dan beliau memang orang yang punya ikatan kuat dengan guru, dan kami ingatkan kepada siapapun, kunci keberkahan kesuksesan adalah bagaimana ikatan hati kepada guru. Dengan guru beliau yang ada di Bangil, Abu Yahya Hasan, dan putra-putri beliau punya ikatan yang sangat dekat, yang kami sendiri rindu untuk bisa menjadi seperti beliau. Dan inilah keberkahan. Dan tidak salah kalau berguru dengan orang-orang yang punya ikatan dengan guru. Ciri guru yang benar adalah dia punya ikatan dengan guru. Itu saja. Kalau orang tidak bisa patuh dengan guru, nggak punya ikatan dengan guru, bukan sebagai guru nanti. Dan ini acara agung, acara maulid, subhanallah. Pesantren adanya. Kemudian tadi ada sekolah tinggi yang didirikan. Semua itu adalah untuk bisa dibanggakan di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan beliau. Yang mulia guru kita semuanya, Syekh Dr. Sultan dan adinda beliau, Syekh Burhan. Baik, kita akan mulai tentang maulid Nabi. Kita merubah cara memahami maulid Nabi. Selama ini yang terjadi adalah kita suka ngaku-ngaku cinta Nabi. Kalau orang suka ngaku-ngaku itu nggak sadar, padahal nggak punya. Orang ngaku kaya, padahal dia melarat. Orang ngaku sambung dengan Nabi, tapi nggak sambung, kan rugi. Maka lebih baik sekarang kita mencari bagaimana, apa sebab aku sambung dengan Rasulullah. Kalau memang kita harus mengaku, ya mengaku, aku ngaku cinta Nabi. Tapi mana bukti? Jangan sampai hanya ada di lisan saja, ngomong saja. Oh gampang bikin spanduk, 1000 spanduk seperti orang calon bupati nyalonkan, bisa saja aku pecinta Nabi dijejer di mana-mana, cinta Rasulullah. Itu kan ngaku-ngaku. Akan tapi mana bukti? Kalau kita mencintai Nabi, yang pertama harus yakin betul bahwasanya sambung dengan Nabi adalah segala-galanya. Keselamatan kita adalah sambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita cermati, musuh-musuh Allah itu kalau ingin menjauhkan kita dari kebaikan dari Allah, ya dijauhkan dari Nabi. Menjauhkan dari Nabi secara langsung susah. Nggak bisa, semua orang pengen sambung dengan Nabi. Kalau kita langsung diputus dengan Nabi, nggak bisa. Maka musuh-musuh Allah mencoba memisahkan kita dari, bukan langsung dari Nabi, dari segala yang ada urusannya dengan Nabi. Hati-hati. Kalau zaman dahulu sudah ada yang memutus dengan Nabi dengan cara apa? Muncul orang yang membenci ahli bait Rasulullah. Zaman dulu sudah ada. Kemudian muncul orang yang membenci sahabat Nabi Muhammad. Nah ini, kalau sudah dua ini sukses, maka runtuhlah. Tidak ada agama. Sehingga kalau kita bicara tentang akidah Islam kita itu, pilarnya adalah dua. Mencintai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai ahli bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus terus kita asah di hati kita. Kemudian juga awas, hati-hati upaya menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Kita ada setiap saat
Mungkin berapa tahun sekali ada. Dulu ada yang membenci Arab misalnya. Islam bukan Arab. Memang Islam bukan Arab, tapi Islam untuk semuanya. Ada dijauhkan kita dari Arab. Nanti dijauhkan kita dari dzurriyyah Nabi, dijauhkan kita dari segala yang ada urusannya dengan Nabi. Tujuannya agar kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita harus paham bahwa upaya-upaya musuh Allah menjauhkan kita dari Islam, dia adalah menjauhkan dari Nabi. Dan menjauhkan dari Nabi, menjauhkan segala yang ada urusannya dengan Nabi. Nanti muncul orang-orang yang benci, pondok dibenci, karena pondok ada urusannya dengan Nabi. Memang ada kesalahan pelaku-pelaku yang ada di pondok, pengurus pondok yang mungkin kurang belajar atau bagaimana. Tapi ini akan diangkat untuk menghancurkan pondok. Pokoknya pondok biar dibenci. Setelah pondok dibenci, orang gak ada belajar di pondok. Akhirnya jauh dari Rasulullah. Jelas ya? Maka sekarang singkat. Bagaimana kita mencintai Nabi? Petunjuknya dari Nabi SAW. Karena ini adalah pesantren kami bangga. Pesantren adalah tempat yang paling sejuk, indah. Kita lihat dari ujung ke ujung pondok, bangunan, Masya Allah. Ini lagi jadi gedung megah. Kalau tadi menyinggung yang di kiri kanan ini, tolong doakan yang di kiri kanan ini orangnya kaya banget. Sehingga nggak perlu beli nanti. Jangan suka doain yang jelek ya. Semoga tetangga bangkrut nanti jual ke pondok. Jangan, itu jelek. Semoga tetangga ini kaya raya, langsung tanahnya diberikan ke pondok. Itu doanya. Ayo tetangga dengar, nah amin. Itu. Kadang-kadang kita doanya jelek. Semoga bangkrut nanti jual pulangnya. Nah ini Ustaz nggak bener ini. Didoain tetangganya, rizkinya banyak, duitnya banyak, setelah ngasih tanah bangun pondok lagi. Wah, amin. Ya. Baik. Ada satu pesan dari Nabi. Ini depan para santri, saya singgung dulu santri. Kalian harus tahu siapa kalian. Biar yang lain rindu seperti kalian. Suatu ketika baginda menyebutkan, hei para santri, idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma. Jika datang sekelompok kaum datang menuntut ilmu baginda, qulu lahum marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah. Sambut mereka para penuntut ilmu. Selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Jadi kalian wahai para santri disebut sebagai wasiatnya Rasulullah. Lalu Nabi merintahkan waqnuhum, perhatikan mereka. Artinya apa? Kalau ingin selamat, kalau ingin sukses, ingin berjaya, ayo punya urusan dengan para santri. Kami ingatkan semuanya ini. Dari ujung ke ujung, Masya Allah, ribuan orang, Masya Allah. Ayo, hari ini kita sukses. Pintunya yang jelas. Pintu kebaikan banyak, akan tapi ini loh pintu yang dahsyat hari ini, yang sangat perlu untuk kita masuki. Pintu santri. Kemudian saya hubungkan maulidnya dengan satu riwayat dari Nabi. Nabi menyebutkan satu hadis. Ini yang mengaku cinta jangan hanya ramenya digawe saja, tapi nggak ada bukti. Jangan hanya kita hadir maulid sana sini sana sini sana sini. Bukti yang mana? Hari ini kita buktikan. Satu riwayat dari baginda Nabi, hadis sahih, inna min asyaddi ummati li hubban. Orang yang sangat mencintaiku dari umatku. Bukan sekedar mencintai, sangat mencintaiku dari umatku. Orang kayak apa? Jawabannya Nabi adalah nasun. Manusia yakununa ba'di, mereka ada setelahku. Orang-orang yang datang setelahku, setelah Nabi, bukan sahabat. Datang setelah Nabi, kita ini. Tapi apa? Yang di pikirannya, di otaknya, ini ujung hadis ini Anda pegangi. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Ini satu hadis kalau kita syarih dan sampai kita faham, ngerasakan beres umat ini. Siapakah mereka yang dianggap sebagai orang yang sangat mencintai Nabi? Adalah orang yang datang setelah baginda Nabi, tapi beliau bersemangat untuk bisa bertemu Nabi. Modalnya apa? Keluarganya dan hartanya. Keluarganya dibawa kepada Rasulullah, dan hartanya pun juga dihantarkan kepada baginda Nabi SAW. Yang mulia Syekh Dr. Sultan tadi sudah ada ngasih kajian kan? Sudah ada kan tadi? Sudah ada kan? Ya, yang ngisi Mu'idhah tadi? Oh belum? Gila-gila. Kalau sudah, kita pengen pintar. Biar yang lain tidak. Saya menceritakan tentang pentingnya ini pondok. Tapi maulid alam ini. Ingat bahwa di situ ada disebut oleh Rasulullah tanda kalau kita mencintai Nabi adalah anak kita pikirkan. Sama harta kita. Bi ahlihi wa malin, nas hadis Nabi.
Makanya kalau Anda ngaku cinta Nabi, jangan bingung. Pikir anakmu ada di mana atau hartamu untuk apa. Itu saja. Apalagi tadi disebutkan wasiat Rasulullah. Maka maulid kita hari ini bukan sekedar kita kumpul, pulang harus ada buahnya. Anakku harus aku pondokkan. Membawa hikmah berdakwah adalah pondok pilihan. Memang di sana ada pondok masuk, tapi ingat akidah yang benar. Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang mereka cinta kepada ahli bait Rasulullah, cinta sahabat Nabi. Harus gitu. Termasuk contohnya sini. Ayo kita serius wahai para perindu kemuliaan. Maulid kita adalah maulid serius. Pulang dari tempat ini kita pikirkan dua tadi. Orang yang sangat mencintai Nabi adalah orang yang datang setelah Nabi tapi berusaha untuk melihat Nabi. Modalnya apa? Anaknya dan hartanya, keluarganya dan hartanya. Sekarang Anda yang senang maulid Nabi sudah beruntung Anda dibawa oleh Allah ke tempat ini. Cuma setelah itu Anda harus bertanya, anakmu di mana? Kemudian hartamu di mana? Ya mungkin kalau bangun pondok masing-masing susah, nggak perlu ribet. Kita bergabung dengan guru-guru, habaib, masyayikh, ulama yang sudah merintis sama-sama, nengkreng. Termasuk orang kaya yang paling cerdas tuh licik yang baik. Menuntut ilmu tuh berapa tahun? Berapa tahun kita? Puluhan tahun, mondok puluhan tahun. Ini ada, orang kaya, denger ini orang kaya. Orang kaya nggak pernah mondok, rupanya dukung habaib kiai bangun pondok. Tak taunya kiai yang capek ngajar berhari-hari setiap bertahun-tahun, di surga ini orang kaya ini bangunin gedung-gedung, nengkreng di surga bareng-bareng. Sudah di dunia pakai mobil mewah, tak tahu di surga bareng-bareng sama kiai yang kiainya nggak belajarnya lama-lama. Kiai Burhan Kiai Sultan mondok lama juga. Makanya jadi orang kaya yang cerdas. Beres tuh ya Syekh Sultan, ini tanah sebelah enteng nanti, bangunan juga enteng. Ini orang perindu Nabi semuanya. Namanya mungkin tidak disebut, nggak apa-apa, nggak disebut di dunia. Di surga ada ini. Tempatmu di sini, hei hamba Allah, orang kaya. Dan tidak harus orang kaya, orang semangat berjuang. Pondok hari ini memang kami menyerukan pondok, madrasah diniyah di kampung-kampung harus disiarkan kembali. Karena apa? Itulah yang menyelamatkan umat. Pondok dan madrasah diniyah. Ayo. Maulid kita di situ. Madrasah di kampung-kampung. Coba ini dari semuanya ini. Kalau ditanya, dari mana Anda belajar sholat? Yang fakultas kedokteran, sarjana ekonomi, teknik, ada semester 1 belajar sholat. Tadi Pak Sekda, yang di kampus juga kan, nggak ada. Di kampus, pendidikan dunia, belajar sholat. Yang ada sholat adalah di kampung-kampung, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren seperti ini. Sehingga kalau anak pesantren nanti masuk kampus, hebat. Menghidupkan rohnya kampus adalah terwujud dengan adanya anak-anak santri yang belajar agama dengan baik dan benar dengan akhlak mulianya, kemudian masuk kampus-kampus, mewarnai kampus. Maka kami dukung dengan adanya pondok pesantren seperti ini, dan para kiai, para habaib yang sudah mulai merintis pondok, para kiai jangan ragu, bangkit. Dan Anda yang tidak membangun pondok, bergabunglah dengan para ulama. Harus, kalau Anda mencintai Nabi Muhammad. Kan Nabi menyebutkan, yawaddu ahaduhum, rindu salah satu dari mereka itu untuk ketemu Nabi, modalnya adalah anak dan harta. Baik sekarang anak. Tanyakan anak Anda, hai hamba Allah. Targetnya anakku harus pondok pesantren. Maka saya ajak pondok. Berpikirlah wahai para orang tua membawa anaknya ke pondok pesantren. Sehingga nanti calon gubernur, bupati, presidennya kamu lulusan pondok. Bayangin di Istana Merdeka nanti presidennya atau ngajar Safinah, gimana? Oh cakep banget deh. Semua menterinya yang duduk itu, kitab kecil aja nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertama tolong fahami, wahai para orang tua, pikirkan, rayu anakmu dengan cantik, jangan dipaksa. Kelihayan Anda di dalam menghantarkan mereka. Dari kecil sering diajak main ke pondok pokoknya. Dirindukan pondok. Jadi target adalah anak-anak Anda harus tinggal di pondok pesantren. Seperti membawa hikmah wa dakwah, dan masih banyak pondok yang lain. Dalwah, tempat kita belajar. Dalwah, tempat kita belajar. Banyak kiai-kiai yang ada pondok perlu disebut di sini. Karena kita harus bangga ada pondok. Di belakang ada juga Syekh Tahawi, pondoknya apa namanya? Al-Ihsan. Itu juga kakak saya yang gendong saya. Jadi saya itu gampang digendong, enak.
Main kecil-kecil gini gampang digendong ya, gagah-gagah gendong saya. Ayo, baik. Dan masih banyak habaib kiai yang punya pondok, tidak bisa kami sebut satu-satu. Baik, anak-anak Anda harus di pondok pesantren. Kemudian ada yang berkata begini, aduh anakku nggak bisa mondok, terus bagaimana ini? Nggak mau, setiap diajak ngomong pondok langsung dia ramai marah. Oke, ada tim. Hari ini harus selamat semuanya, nggak ada yang lolos. Kalau anak Anda tidak mau masuk pondok fisik dan jasadnya, masukkan ke pondok hatinya, ya Allah. Ini murid kita hari ini. Bagaimana memasukkan anak kita, memasukkan hati anak kita ke pondok? Ada cara. Di mana sekolah anak Anda? Di ITS Surabaya, di UGM, Unibro, kuliah di mana? Oke, biarkan dia kuliah di sana. Tapi tolong hatinya masukkan pondok. Hatinya masukkan ke pondok. Hubungi anak Anda. Kemudian berapa Anda mentransfer uang setiap bulan kepada anak Anda? Amalkan saja ini, nanti Anda akan menemukan itu semuanya. Kalau biasanya Anda mengirim anak Anda yang di Jogja 1 juta rupiah, tolong tambah 100.000, hei hamba Allah. Lalu 100.000 Anda kasih tahu, sayang, Umi nambah 100.000. Untuk apa Umi? Kau kirim ke pondok itu. Pondok Mambaul Hikmah, ada pondok Al-Ihsan, ada pondok. Ini nomor rekeningnya. Jadi sayang, setiap ibu ngirim uang, lebihnya ini kau kirim ke sana ya. Terus Anda begitu. Setiap bulan anak Anda ingin ke pondok. Setelah itu, karena itu memberi, maka dia merasa memiliki. Dulu lewat pondok itu bolak-balik nggak noleh, sekarang sudah mulai noleh. Browsing internet pengen tahu pondok ini kayak apa. Kemudian lihat Allah yang akan menggerakkan hatinya. Kalaupun dia tidak masuk pondok pesantren, lihat. Mungkin dia akan sukses jadi orang kaya. Orang kaya ngerindu pesantren. Kenapa? Biarpun anak Anda jasadnya belum masuk pondok pesantren, tapi hatinya ada di pondok pesantren. Mungkin selama ini tidak pernah kepikiran begitu. Orang memaksa anak. Tidak, dia bukan robot. Dia manusia, punya hati, punya pikiran. Maka bawa ke pondok dengan cantik. Jika jasadnya tidak bisa masuk, hatinya. Makanya kalau anak punya anak nggak bisa masuk pondok pesantren, hari ini nggak usah gelisah. Anaknya nggak bisa masuk pondok pesantren, sudah terlanjur masuk kuliah, terus lanjut selesai kuliah, gimana? Masukkan hatinya ke pondok. Pastikan dia menyimpan nomor rekening pondok pesantren. Dan pastikan setiap bulan dia mengirim ke pondok pesantren. Karena sesungguhnya yang dikirim bukan sekedar uang, tapi hatinya juga dikirim ke pondok pesantren. Setelah itu dia akan merasakan kesejukan indah. Akhirnya akhlaknya akhlak santri. Jelas? Mungkin ada berkata yang ketiga ini, model orang tua yang ketiga, aduh, kalau saya ngirim uang saya ke anak, nambah ke anak saya, aduh, nggak kira dikirim ke pondok. Dia saja suka ngambil duit saya. Anggap saja ada yang hadir di majelis mulia ini punya anak badung, bandel, kurang ajar, pokoknya segala macam. Waduh, gimana? Disuruh ngirim duit, nggak kirim. Dikirim duit tambah dimakan sama dia. Oke. Ingat, sebadung apapun anakmu, sebandel apapun anakmu, Anda dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis mulia ini. Dan hari ini Allah menggerakkan kami mengucapkan kalimat ini dan Anda mendengar. Semoga ini kesepakatan ahli surga semuanya. Lalu apa? Yang anaknya badung, bandel dan sebagainya, kalau Anda nasihati dia, mungkin satu kalimat dibalas 10 kalimat. Bahkan mungkin sambil tolak pinggang dia. Lalu marah dengan Anda, Bapak sumpahnya banyak ceramah, kalau ceramah di mimbar sana Pak, mungkin bisa ngomong begitu. Maka bukan waktunya Anda lagi ceramah, akan tapi mintalah pertolongan dari Allah dengan cara urusi pondok pesantren, urusi santri, bergabunglah Anda dengan harta Anda, dengan apapun. Janji Allah melalui lisan Rasulullah, Allah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu nolong anaknya orang. Kalau seorang hamba menolong orang lain, Allah akan tolong dia. Yang punya anak badung, bandel dan sebagainya, Anda ngurusi pondok, ngurusi santri semaksimal mungkin. Anda datang ke pondok, anak Anda bandel, ada mabuk ini, Anda nasihati sudah gak kuat, tapi Anda masuk pondok dengan tulus. Allah Maha tahu, Allah akan beri tobat pada waktunya nanti. Kan janji Allah, tidak pernah bohong. Ada yang adzan satu, adzan pada awal waktu. Belum baik. Ya, jelas. Ayo yang merasa punya anak badung bandel, jangan bingung, sudah langsung urusi pondok. Bergabung Anda, maulid Anda itu. Setelah itu lihat pertolongan dari Allah dahsyat. Allah beri tobat pada waktunya. Karena Allah berjanji, Allah fi aunil abdi, Allah akan nolong seorang hamba. Tapi saatnya yang tulus, ikhlas. Yang ketiga, yang keempat kayaknya ada yang ketinggal nih. Kalau masuk majelis mulia ini nggak boleh ada yang gelisah. Ada orang yang nggak punya anak. Nih bagaimana dari tadi ngomong anak-anak, saya nggak punya anak. Hei yang nggak punya anak. Kalau hanya sekedar nggak punya anak, banyak contoh.
Siti Aisyah nggak punya anak di dunia, Imam Nawawi nggak punya anak di dunia, tapi anak akhiratnya banyak. Maka kami sampaikan kepada orang-orang yang tidak punya anak hari ini, jangan sedih, ketahuilah, jika tidak punya anak di dunia, jangan sampai tidak punya anak di akhirat. Lalu bagaimana laki-laki ngurusi tadi wasiatnya Rasulullah, para santri, urusi santri dengan harta Anda, dengan tenaga Anda, dengan ilmu Anda. Kalau Anda ngurusi mereka, maka mereka adalah anak akhirat Anda. Seperti Imam Nawawi nggak punya anak, Siti Aisyah nggak punya anak, tapi punya murid, punya orang yang dirawatnya. Di akhirat nanti mereka akan mengitari Anda, datang kepada Anda, dan pahalanya pahala-pahala anak-anak santri yang banyak akan mengalir kepada Anda. Jangan sampai kaya raya nggak punya anak, setelah meninggal nggak tahu apa yang akan dipetik di akhirat. Tumpahkan rezeki Anda sebelum Anda wafat ke tempat mulia ini. Oh, wasiatnya Rasulullah para santri ini dahsyat agung. Makanya wahai para santri, banggalah jadi santri. Jadi santri bangga, bagaimana tidak bangga menjadi wasiatnya Rasul. Kalau ditanya siapa kau, aku wasiatnya Rasulullah. Kalau orang pengen mulia adalah urusan dengan kalian. Orang kaya raya urusan kalian, dengan kalian selamat. Pejabat urusan dengan kalian jadi selamat. Kalian istimewa. Dan masuk dalam hadis tadi, dan ternyata gara-gara kalian inilah orang menjadi dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita perlu koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita hanya senang gebiar maulid, tapi hati kita nggak sambung dengan sesungguhnya hanya karena ramainya gawe. Enggak, kita perlu serius di saat melaksanakan maulid Nabi. Pulang dari tempat ini harus ada buahnya. Kalau seandainya ceramah sampai di sini saja, kemudian semuanya diamalkan, sudah beres. Betul ya? Mari, sudah cukup berarti. Sudah beres insyaallah. Dan ini pondok, percaya. Kita akan mati, Pak. Hai hamba Allah. Apa yang kita petik nanti? Khusus yang punya rezeki. Biarpun rezeki Anda tidak banyak, tapi Anda berjuang. Jangan nyerah dengan kefakiran. Jangan sampai fakir di dunia, fakir di akhirat. Wah, repot ini. Ada orang di hadapan Nabi, kan ngajak perang Nabi itu. Ada seruan perang. Ada orang pincang datang ke Rasulullah. Pincang, Nabi tersenyum. Kamu gak usah perang. Karena pincang. Takut merepotkan waktu di medan laga. Rupanya laki-laki pincang itu berkata, ya Rasulullah, ali hurjati hati, apakah karena aku pincang lalu gak boleh perang ya Rasulullah? Iya, karena kamu pincang ada kemurahan dari Allah, kamu gak usah perang. Gak terima dia, ya Rasulullah, wallahi la ta'annal jannata bi hurjati hati. Ya Rasulullah, aku pengen menginjakkan surga dengan pincangku ini. Pengen nekat, sama. Jangan sampai tadi yang diomong harta-harta lalu fakir enggak. Mohon maaf. Jika Anda tetangga pondok lalu menyetorkan 1 ikat kangkung ke pondok, yang Anda kirim adalah hati Anda. 1 kilo terong hati Anda. Jangan ragu untuk memberikan kebaikan untuk pondok pesantren semampu Anda. Inilah kami ingatkan, makanya pondok itu di mana-mana tempat kami senang karena itu magnet. Kalau orang paham, maka tetangga-tetangga semoga tetangga ahli surga semuanya. Cinta ke pondok ini semuanya. Tolong kalau ada tetangga gak senang sama pondok, tolong dikeroyok dengan cinta. Datangi assalamualaikum, jangan sampai ada tetangga pondok tidak senang dengan pondok. Rugi dia. Dan mau semua nih. Jangan ragu Anda dengan harta Anda, dengan apa yang Anda miliki. Berikan ke pondok tenaganya, berjuang di pondok pesantren, dakwah di jalan baginda, ada dengan ilmunya para ustadz, dengan hartanya orang kaya, dengan ide cemerlangnya bagi orang yang punya ide, dengan tenaganya. Yang terakhir yang nggak bisa itu semua jangan lupa. Jangan lupa, dan ini akan mudah, tapi ini kuat dahsyat pengaruhnya, menyambungkan hati Anda. Jangan lupa mendoakan, doakan tempat ini. Hei hamba Allah, setiap malam Anda mengadu kepada Allah, sebut tempat ini, sebut yang berjuang di dalamnya. Maka yang subur hati Anda, subur hati Anda dengan tempat, dengan kebaikan, karena dia Allah, pondok ini ya Allah, kirimkan ahli surga datang ke tempat itu ya Allah, dan jangan tinggalkan kami, bawa kami yang itu masuk dong. Dan doa terus. Bahkan yang merasa paling pelit ngomong, ya Allah saya kok pelit banget ya Allah, saya pengen tidak pelit ya Allah, semoga saya bisa berjuang di pondok itu. Ngadu. Inilah Masya Allah. Jadi tolong ya maulid kita serius deh, jangan hanya rame-rame nyetok sampai di rumah. Kemudian setelah itu kami ingin juga keluarga yang ahli, keluarganya tadi macam apa, dibawa keluarganya kepada Nabi Muhammad, termasuk membuat keluarga yang indah di rumah juga. Jelas ya, bahwasanya
Min asyaddin nasi min asyaddi ummati li hubban, orang yang sangat mencintai Nabi tandanya adalah rindu membawa keluarganya, anak-anaknya dipikirkan untuk dekat dengan Nabi Muhammad wa ahli dan hartanya. Masya Allah, tadi sudah indah dengan solawat, dengan pesan-pesan dari guru kita. Dan yang penting kan begini, bertemu hati ya, ceramah gak usah panjang-panjang deh. Suatu ketika ada Abu Nawas datang ke tempatnya Harun Ar-Rasyid. Datang ke tempatnya Harun Ar-Rasyid, rupanya sama Harun Ar-Rasyid disajikan apa dicodor-codorkan qasidah. Lagu yang pertama, Harun sama Abu Nawas masih ngelihat. Lagu lagi yang kedua, dengar Abu Nawas. Waktu mau disenandungkan lagu yang ketiga, kata Abu Nawas apa? Khalifah, suara piring lebih merdu daripada qasidah. Ini ada nampan jalan sudah lebih konsen ke nampan ini daripada ceramah. Saya harus tahu diri. Baik, kami tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-hamba terkasihmu. Kami rindu untuk melihat kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, di belakang orang-orang ini ada anak-anak. Mudahkan mereka menghantarkan anak-anaknya kepada kemuliaan. Mudahkan mereka menghantarkan anaknya ke surga. Kami mohon kami di tempat mulia di taman surgamu ya Allah, berikan segala kebaikan yang mewakafkan tanah di tempat ini, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya. Dan kami mohon ya Allah, jadikan tempat ini tempat ya Allah, tempat yang diridhai oleh kekasihmu Nabi Muhammad, dicintai kekasihmu Nabi Muhammad, menjadi sebab orang-orang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, berkumpulnya dzurriyyah kekasihmu Nabi Muhammad, pecinta kekasihmu Nabi Muhammad, pewaris kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, ya Allah, jangan sampai ada yang sial di antara orang-orang ini, jangan sampai ada yang sengsara. Kami rindu mereka bahagia, maka kami mohon tambahkan, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka, dan kirimkan ke tempat ini ya Allah hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari fitnah ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari benci dan dengki ya Allah kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jangan sampai ada orang yang hadir ke tempat ini kecuali mereka orang yang beruntung ya Allah, beruntung dengan anak yang baik, anak yang soleh, cucu yang baik, cucu yang soleh solehah, keturunan yang kau ridhai ya Allah. Dan kami mohon rizki mereka, rizki yang berguna, rizki yang akan dibawa kelak ke surga. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang telah mendahului kami dari guru-guru kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, ya Allah, angkat derajat mereka, angkat kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami ya Allah, dan semua yang bersama kami, muliakan kami semua. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami. Kami tidak ingin pertemuan kami hanya jasad, kami ingin hidup kami dengan cinta, saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah, karena kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari fitnah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami, jadikan kami juru damai di negeri ini, jauh dari menfitnah dan fitnah, jauh dari fitnah dan fitnah. Dan kami mohon jaga negeri ini ya Allah, jauhkan kami dari percekcokan, perselisihan di negeri ini. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi. Kakak adik berebut waris karena peninggalan orang tua, mereka ahli neraka berjalan di atas bumi. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir orang yang pernah berebut waris, kami mohon lembutkan hati mereka. Setelah ini yang ada hanya cinta dan cinta, sehingga tidak berebut dengan saudaranya. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua. Kami yang banyak di antara kami yang sering durhaka pada orang tua. Kami mohon hari ini adalah hari terakhir kami untuk durhaka, dan jadikan di hari esok hari bakti kami pada orang tua, dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir suami-suami yang tampak soleh di majlis, soleh di masjid, tapi zalim di rumah, kami mohon ya Allah, itu ahli neraka di atas bumi. Kami mohon lembutkan hatinya agar penuh kasih kepada istri, dan para istri ya Allah, berikan ketulusan kejujuran pada suami sehingga hidup mereka indah ya Allah. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang
hutang kami ya Allah, dan kami mohon ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari judi ya Allah. Sekarang begitu mudah orang melakukan judi, bahkan ada orang berjudi di tengah malam di atas sajadahnya setelah tahajudan memegang handphone judi ya Allah. Begitu mudahnya hari ini melakukan kehinaan. Akan tapi ya Allah, jika Engkau menjaga kami, tidak ada yang akan terjerumus ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan di akhirat tidak Kau hukum, bukan itu halal untuknya. Dan jauhkan kami dari mengunjing berzina ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa mata kami sering melihat yang haram di alam nyata atau di alam maya ya Allah. Ya Allah, jangan hancurkan mata kami karena dosa-dosa itu ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ada satu dosa ya Allah yang kami masih sering melakukan, dan kami sadar itu dosa. Bahkan saat kami melakukan, kadang kami sadar itu dosa. Begitu bodohnya kami. Akan tapi kami mohon ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampuni kami dan hentikan kami dari dosa-dosa yang itu. Dosa yang itu ya Allah. Dosa yang itu ya Allah. Yang itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdal habaib. Fatihah habaib. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.